Tidurnya orang puasa ibadah, cuman ibadahnya orang puasa bukan tidur. Jadi kita jangan enak-enakan tidur. Ya, jadi semua gerak-gerik kita itu dicatat ibadah. Apalagi kita masih menyempatkan pada waktu kita puasa tuh baca Al-Quran, sholat berjamaah dengan atau ibadah yang jadi itu namanya ibadah di atas ibadah di atas ibadah. Kenapa saya bilang puasa Ramadan itu bulan Ramadan itu bulan yang penuh dengan rahmah? Karena rahmah ini kan kebelasan, kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala yang diberikan pada kita. Bentuk kasih sayangnya Allah berfirman dalam hadis qudsinya, as-saumu li wa an ajzibi. Puasa itu hanya untuk saya dan saya yang akan membalasnya. Jadi kadar pembalasan Allah untuk puasa kita itu tidak ditentukan. Pokoknya sama dengan candring matur. Allah jadi letang di lah, pacan kok puasa beri. Kalau misalnya ongkos tukang bangunan itu ditentukan rata-rata 125 atau 150 tiap hari. Gaji pemerintah misalnya satu bulannya itu 3 juta sampai 5 juta. Tapi kalau sudah bos selaku pemberi bayar apa kan kau lagi dan kau saya beri, itu kan tidak ada takaran tertentu. Tak ada takaran karena asomuli wa anzidi. Saya yang akan membalas, saya akan memberi, terserah saya. Boleh jadi puasa satu hari akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda yang kita tidak mampu untuk mengukurnya. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi bersabda itu masuk pada rahmah kalau kita teliti. Lisoimi farhatan, bagi orang yang berpuasa ada 2 kebahagiaan. Farhatun inda iftari. Pertama, farhah, kebahagiaan, kesenangan ketika kita buka puasa. Jadi kalau kita bayangkan pada waktu buka puasa kita tidak perlu memilih menu-menu yang favorit, tidak usah. Walaupun menu adanya, angke belum ada yang matur ngan meroki, so cek cakalan, itu mesti dijamin nikmat. Karena kenapa? Karena Allah, Nabi yang mengatakan Allah memberikan kebahagiaan pada kita ketika kita berbuka puasa. Itu bentuk rahmah, kasih sayang daripada Allah. Lain dengan makan sahur. Kalau makan sahur, kalau menunya tidak kita pilih, kita rencanakan, boleh jadi kita mau sahur lahap, kita mau menikmati sahur ternyata tidak bisa. Karena memang Allah tidak memberikan kesenangan pada waktu kita makan sahur. Justru Nabi merangsang kita untuk makan sahur. Tasaharu fa inna fis sahuri barokah. Tasaharu. Nah, sehingga Nabi merangsang untuk untuk makan sahur. Karena apa? Sulitnya orang itu untuk makan sahur. Ya. Berarti ada perbedaan antara kebahagiaan di waktu buka dan sahur. Nah, ada perbedaan jelas ada perbedaan. Kalau di waktu buka, Masya Allah kata tadi itu apalagi kita sudah menyiapkan menu makanan yang enak-enak. Walaupun menu seadanya mesti dijamin nikmat. Karena itu sudah ada kasih sayang atau rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Lain dengan sahur. Kalau sahur itu mesti harus memilih menu yang kita sukai. Apalagi kalau ngantuk ya. Apalagi kalau ngantuk. Iya. Juga bulan puasa ini adalah bulan yang penuh dengan maghfirah. Maghfirah adalah pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Nabi bersabda, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufir lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa Ramadan yang dirangsang karena iman, kita percaya bahwasanya ini semata-mata dari Allah. Wa ihtisaban, dan kita mengharap pahala. Jadi ada 2 yang mendorong kita untuk puasa Ramadan. Kita percaya bahwa ini perintah agama. Kalau perintah agama jelas dari Rasul, kalau sudah Rasul jelas dari Allah Subhanahu wa taala, karena itu wahyu yang pertama. Yang kedua, ihtisab.
kita mengharap dapatnya pahala, ihtisaban. Apa janji Allah melalui Rasul pada kita, ghufir lahu ma taqaddama min dzambi, maka dosa-dosa kita ke depan yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, dalam hadis lain walaupun hadisnya senada tapi perbuatan ibadahnya lain, yaitu mangkomah Ramadana imanan wahtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dzambi. Mangkomah barang siapa yang ibadah pada waktu malam. Di bulan koma itu berarti berdiri kita untuk ibadah, bukan berdiri untuk jogging, tapi berdiri untuk ibadah. Imanan wa ihtisaban, ghufir lahu ma taqaddama min dzambi. Sehingga hadis ini oleh ulama diarahkan pada tarawih. Ini hadisnya tarawih. Walaupun memang secara umum, koma itu secara umum. Tapi ibadah apa yang khusus untuk Ramadan? Kan kalau tahajud kan ada di malam-malam yang lain. Witir ada di malam-malam yang lain. Tapi untuk tarawih kan khusus untuk Ramadan. Sehingga kalau Ramadan tidak ada, Ramadan hilang, maka witir tarawih juga tidak ada. Kalau tahajud dan witir masih. Oke, sebulan Syawal ada witir, bulan Sya'ban kemarin ada witir dan tahajud. Tapi untuk tarawih tidak ada. Kalau Ramadan sudah meninggalkan kita, maka tarawih juga meninggalkan kita. Sehingga keumuman ini oleh ulama diarahkan pada sholat tarawih. Jadi orang yang sholat tarawih itu didasari dengan iman dan ihtisaban, juga dosa-dosa kita yang telah lampau akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun versi tarawih bermacam-macam. Kalau kita Ahlus Sunnah wal Jamaah kan mengambil yang 10 salam ditambah 13 rakaat dengan witir. Makanya kalau berdasarkan pada hadis ini, kita tarawih itu jangan milih-milih imam yang cepat. Karena kan tujuan kita kan pertama kan iman. Oh, tarawih ini dari Nabi, tarawih ini dari Allah. Yang kedua ihtisab, kan kita mau mendapatkan pahala. Sedangkan dalam sholat kan sholat itu ada dua rukun, ada dua. Yang pertama berdiri, yang kedua kita sujud. Itu pendapat ulama mengatakan pahala yang paling besar dalam sholat itu adalah lamanya berdiri, bukan lamanya sujud. Semakin lama berdiri, makin semakin banyak pahala yang kita dapat dalam sholat. Jadi kan makanya kalau dulu Nabi itu yang sholat malam itu sampai kaki beliau itu bengkak, kakinya bengkak. Hatta tawarromat qadwahu. Lalu sama Siti Aisyah ditegur oleh beliau. Apakah istri-istri yang lain tidak mau menegur? Bukan tidak mau menegur, karena di antara istri Rasul itu yang paling cerdas adalah Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah itu paling cerdas. Jadi riwayat hadis itu banyak diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah. Jadi sekian istri itu paling cerdas Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah matur ke beliau, Rasul, kenapa kamu masih melakukan perbuatan masyakat ini? Ini perbuatan masyakat. Sedangkan sedangkan sampean itu sudah mendapat jaminan dari Allah untuk masuk surga. Apa jawaban Rasul? Afala akun abdan syakura? Apakah saya tidak menjadi hamba yang bersyukur? Justru saya seperti inilah ekspresi saya untuk bentuk syukur saya kepada Allah, karena Allah telah memilih saya, menjamin saya untuk masuk surga. Jadi ini adalah bentuk maghfirah daripada Allah yang diberikan pada bulan Ramadan. Kita tarawih itu kalau didasarkan dengan iman dan ihtisab, iman semata-mata percaya bahwa itu adalah tuntunan agama, ajaran agama, dan kita mengharap pahala, itu dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di bulan Ramadan ini ada istilah idkun minan nar, kita dibebaskan dari siksa api neraka. Dalam suatu riwayat hadis dijelaskan, ketika datang bulan pertama Ramadan, malam pertama Ramadan, anggaplah kalau Ramadan sekarang adalah malam Kamis kemarin, itu Allah akan membelenggu setan-setan itu dibelenggu semua. Dan pintu neraka dikunci, bukan hanya ditutup. Kalau ditutup kan kemungkinan buka, tapi langsung dikunci, dan pintu surga dibuka selebar-lebarnya. Pintu surga dibuka selebar. Lalu Allah itu turun
istilahnya itu menentang. Hal min sa'ilin, apakah ada orang yang mau minta-minta? Nantang. Marah kok kudu minta kagok setia. Pola beda orang yang minta sepora. Apakah ada orang yang mau minta ampunan? Marah pun kok sepora. Itu Allah turun pada malam pertama. Lalu Allah akan semua orang, permintaan orang itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena malam Ramadan itu terkenal dengan bulan istijabah. Bulan yang ketika kita meminta pada Allah akan dikabulkan. Lalu kadang orang itu pendek pemikiran. Terus tapi saya minta mobil tidak dikasih mobil, saya minta kekayaan tidak dikasih. Harus kerja ya. Apakah Allah itu tidak mengistijabah doa kami? Itu sebetulnya pemikirannya pendek. Contohnya seperti ini. Ini dicontohkan dulu sama kiai kita almarhum Kevnik. Katanya guru saya yang juru senior itu dicontohkan oleh begini. Sampean punya anak, sedangkan anak kita, anak itu kita tahu bahwa dia sedang pilek. Kalau anak pilek kan dicegah untuk makan es krim. Tidak boleh makan es krim karena pileknya akan bertambah. Lalu si anak karena doyan es krim, ketika masuk ke minimarket atau supermarket dia minta es krim. Kita kan sebagai orang tua, apakah kita sebagai orang tua yang mempunyai sifat belas kasihan terhadap anak kita akan memberi es krim pada anak kita? Tidak kan? Tidak. Karena kenapa? Karena kondisi anak saya itu bertentangan dengan es krim. Sama dengan Tuhan. Ketika kita ya Allah berikan saya mobil, Tuhan dengan maha pengasih dan penyayangnya, kondisi kita itu sekarang bertentangan apa enggak dengan mobil? Allah yang maha tahu. Begini mobil cong, begini mobilnya, begini kaya, tapi dia akan tidak akan diberi. Allah tidak memberinya adalah bentuk kasih sayang Allah pada hamba itu. Sama dengan anak tadi itu, minta es krim karena kondisi anaknya bertentangan dengan es krim, dia tidak diberi es krim. Jadi bukan tidak dikabulkan, tapi Allah melebihi daripada kasih sayang pada hamba itu. Terus katanya dalam satu hadis itu, tiap malam tiap hari itu Allah memerdekakan 600.000 orang ahli neraka di bulan Ramadan tiap hari. Ada hadis lain memerdekakan 1 miliar alfin 1000 kan 1000 nolnya 3, 1000 lagi nolnya 3 kan 6 berarti 1 miliar hamba yang sedang mendapatkan siksa api neraka dimerdekakan oleh Allah. Kan makanya ini adalah itkun minan dana. Bentuknya bulan itkun. Jadi kita jangan sependek seperti pemahaman tetangga kita sebelah seakan-akan surga hanya milik mereka, sedangkan kita neraka terus, masuk neraka terus. Sementara dengan kasih sayangnya Allah membebaskan kita di bulan Ramadan ini beratus-ratus ribu bahkan sampai miliaran ribu orang yang masuk neraka. Dan mungkin kita lanjutkan dengan dialog. Yang paling akhir, mumpung kita masih di awal Ramadan ini, mari kita sing-singkan dengan baju kita. Kalau dalam istilah Nabi, tapi Nabi itu ketika sudah asrul awakhir, 10 yang terakhir, itu Nabi itu sarungnya cengceng. Sarungnya cengceng kuat dalam artian Nabi itu sudah ngabiyaki kanggo ibadah. Beliau iktikaf di dalam masjid selama 10 hari terakhir penuh, semalam suntuk beliau itu tidak tidur di dalam masjid. Makanya mari kita, Nabi itu kan sebelum kepada masuk bulan Rajab beliau sudah berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Syaban wa ballighna Ramadan. 2 bulan sebelumnya Nabi sudah berdoa, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Saking pentingnya dan saking barokahnya bulan Ramadan, kita sekarang sudah disampaikan oleh Allah ke bulan Ramadan. Kita patut berbangga, kita patut bersyukur, kita patut senang, mesem. Alhamdulillah kita sudah nyampe bulan Ramadan. Maka momen ini mari kita jangan sia-siakan. Kita harus memanfaatkan Ramadan ini sebaik mungkin. Bagaimana Ramadan ini betul-betul mengandung manfaat pada kita. Nah, mungkin dari saya seperti itu. Kita lanjutkan dari dialog. Terima kasih Ustaz sudah menjelaskan tentang keutamaan di bulan Ramadan. Bisa saya simpulkan bahwa kita berpuasa di bulan Ramadan ini
merupakan suatu kehormatan sebagai umat Nabi Muhammad, karena puasa pada zaman nabi-nabi sebelumnya atau umat-umat sebelumnya itu tidak ada Ramadan. Meskipun bulan Ramadannya ada, tapi puasa Ramadannya tidak ada. Dan keutamaan-keutamaan tersendiri, ada juga bulan Ramadan disebutkan sebagai bulan rahmah, bulan kasih sayang. Ada juga bulan Ramadan ini disebutkan sebagai bulan maufirah, bulan ampunan. Dan yang terakhir, bulan Ramadan ini juga disebutkan sebagai bulan Itqun nar. Itqun minan nar, memerdekakan dari api neraka. Nah, ini mungkin ada yang sedikit menjadi pertanyaan di masyarakat, Ustaz. Kan biasanya ada setiap malam di bulan Ramadan itu ada fadilah tarawih ke-1, keluar dari ini seperti halnya lahir kembali seperti itu. Bagaimana tanggapan Ustaz terhadap pamflet atau flyer-flyer yang keluar itu yang senada seperti itu? Karena ada sebagian yang tidak memperbolehkan itu dipakai karena katanya dhaif seperti itu. Bagaimana tanggapan Ustaz terkait hadis itu? Ya. Keutamaan itu memang ada dalam satu kitab, namanya kitabnya adalah Durratun Nasihin. Dan ternyata itu yang menjelaskan itu bukan Nabi tapi Sayyidina Ali. Jadi ada sahabat yang lain mungkin tanya ke Sayyidina Ali. Jadi itu pertama akan diampuni dosanya sama seperti dengan kayaumi waladathu ummuhu, seperti hari pertama ibu melahirkan. Jadi seperti anak bayi baru lahir. Itu ternyata ada, dan itu yang berpendapat Sayyidina Ali dalam kitab Durratun Nasihin. Perlu diketahui bahwasanya kitab Durratun Nasihin itu memang banyak hadis-hadis dhaifnya, sehingga wajar ada sebagian ulama berpendapat bahwasanya pendapat itu tidak boleh dipakai karena memang ada hadis, bahkan ada di kitab Durratun Nasihin itu ada hadis maudhu'nya, bukan hanya hadis dhaif itu. PWNU Jawa Timur sendiri juga tidak memuktabarkan kitab Durratun Nasihin untuk dijadikan rujukan-rujukan, ya karena memang banyak hadis-hadis dhaif yang dicantumkan di kitab itu. Sementara kita tahu untuk fadhailul amal gak apa kita pakai hadis dhaif, tapi untuk masalah ahkamus syar'iyyah, hukum-hukum syara itu tidak diperbolehkan kita menggunakan hadis dhaif. Ya, jadi dalam rangka fadhailul amal itu tidak apa-apa. Hadis dhaif dalam rangka fadhailul amal tidak apa. Tapi untuk ahkam syar'iyyah tidak diperbolehkan. Iya, untuk memberi keputusan qadha misalnya itu memang harus hadir hadis sahih, bahkan sahihnya itu harus mutawatir. Karena kenapa? Karena begini, hadis dhaif itu kan bukan tetap sama hadis dari Nabi, tapi karena ada kecederaan di salah satu rawinya sehingga membuat hadis yang diriwayatkan itu jadi hadis dhaif. Istilahnya dari sekian sanad ada imam ini, ada sahabat ini, atau ada imam ini yang bermasalah dari segi pemikirannya, bermasalah dari segi dobetnya, bermasalah dari segi hafalnya, sehingga itu membuatkan hadis yang diriwayatkan menjadi hadis dhaif. Ya, seperti itu. Oke, itu pemirsa jawaban dari beliau. Jadi kita sering menemukan fadilah tarawih setiap malamnya itu memang hadisnya dhaif, namun kalau kita amalkan dalam rangka fadhailul amal itu tidak apa-apa. Mungkin sebelum kita akhiri Ustaz, mungkin ada penutup penyampaian materi dari Ustaz sebelum kita akhiri. Ya, baik para pemirsa yang berbahagia, Allah telah memberikan kenikmatan bagi kita sehingga kita bisa nyampe di bulan Ramadan ini. Kalau di awal-awal mungkin kita tidak merasakan kehilangan Ramadan sehingga kita leha-leha dengan Ramadan dianggap biasa, tarawih dianggap biasa. Tapi baru kita merasakan setelah hilangnya Ramadan. Bahkan
Kalau orang itu yang betul-betul berpikir tentang Ramadan seperti apa yang disampaikan oleh Nabi, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, latamannau antakuna sanatu kulluha Ramadan." Andai kata umatku tahu apa yang ada dalam Ramadan, maka dia akan berharap-harap, dia akan mengandai-andai semua tahun ini Ramadan semua. Ya, jadi mari kita kejar fadilah Ramadan, terutama nanti di 10 yang akhir, di mana yang 10 yang akhir itu ada Lailatul Qadar, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Sulit memang untuk menggapai Lailatul Qadar, tapi ulama memberi cara. Dalam satu riwayat dijelaskan dalam kitab I'anatul Talibin, orang yang berjemaah sholat maghrib dan isya sebulan penuh di Ramadan, dia akan mendapatkan fadilah Lailatul Qadar. Itu yang pertama. Karena untuk menggapai Lailatul Qadar memang sulit. Maka boleh jala sabaros akhir nang tanggal kencil kita baca nang tenang tedung baca ngerok semalam. Jadi karena ulama faham dengan kita, ada riwayat itu, barang siapa yang Maghrib dan isyaknya sholat berjemaah sebulan penuh, dia akan mendapatkan Lailatul Qadar. Itu yang pertama. Yang kedua, barang siapa yang nutut takbiratul ihram imam pada sholat isya full sebulan penuh, dia akan mendapat juga dianggap menggapai Lailatul Qadar. Jadi sholat isyaknya saja, tapi dia nutut nyapok imam takbiratul ihram. Jadi intinya kita nyampe ke mushola, kita nyampe ke masjid sebelum adzan. Pokoknya sebelum imam takbiratul ihram. Itu kemudian isan nyapok sebulan penuh takbiratul ihram imam, maka orang itu dianggap juga menggapai Lailatul Qadar. Mudah-mudahan kita semua bisa memanfaatkan Ramadan, bisa mengisi Ramadan dengan kebaikan-kebaikan. Juga nanti mudah-mudahan kita semangat untuk menggapai Lailatul Qadar, karena juga Lailatul Qadar ini hadiah bagi Allah untuk kita, karena umur kita pendek-pendek, sedangkan umur umat terdahulu kan dulu itu kan karena komplainan Nabi nih kan. Lailatul Qadar ini komplainan Nabi karena pada umat terdahulu nih kah sampai 1000 tahun lakon mikol pedang, akui perang melolo 1000 tahun mikol pedang. Jadi berarti pahala, siang pahala, malam pahala karena mikol. Sedangkan umat saya hanya 60 tahun. Maka Allah memberi hadiah Lailatul Qadar bagi umat Islam, umat Nabi Muhammad. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Ustaz atas penyampaian materinya dan juga kesudiannya hadir di podcast Ramadan kami kali ini. Semoga apa yang telah disampaikan oleh beliau, ilmu-ilmu yang telah disampaikan oleh beliau bisa bermanfaat bagi kita dan bisa menjadi tambahan ilmu bagi kita. Dan juga menjadi pelecut semangat kita untuk menjalani bulan Ramadan dengan penuh ibadah. Mungkin hanya itu dari kami, kurang dan lebihnya dari kami mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.